Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau ayah ibu kafir musyrik, Islam mewajibkan anak jadi sahabat menyayanginya di dunia. Kita bicara masalah ini berdasar beberapa ayat dan beberapa surat Al-Quran, yaitu ada 3 berdasar 1 surat ke-17 surat Isra ayat 23, 2 surat 29 Ankabut ayat 8, 3 surat ke-31 Luqman ayat 14 dan 15. Jadi kita bicara berdalil Al-Quran yang diimani sebagai mukjizat terbesar di dunia oleh miliaran manusia. Oleh karena itu, betapa pentingnya masalah yang kita bicarakan ini. Masalah yang dibicarakan adalah sekitar bagaimana kita diwajibkan bersikap bersahabat, menyayanginya di dunia terhadap ibu bapak. Jangankan hanya kesalahan-kesalahan orang tua kecil-kecil. Memang orang tua itu, ibu bapak semakin tua, semakin turun daya tenaga, pikiran, perasaan, dan bahkan menderita beberapa gangguan kesehatan. Itu sering dirasa membebani anak. Tapi anak diwajibkan tetap jadi sahabat. Sebab jangankan dosa-dosa kesalahan gitu, kafir musyrik itu dosa besar. Tapi tetap diwajibkan bersahabat dan menyayanginya. Dilarang berkata kasar, membentak, menghardik, itu ada larangan jelas. Seperti yang akan saya baca langsung karena ayatnya panjang-panjang, yaitu surat Isra ayat 23. Berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu 1. Terus
Yang kedua, yaitu surat Al-Ankabut ayat 8. Bunyinya begini. Wa wassaynal insana biwalidaini husnan wa in jahadaka litusyrika bihi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya begini. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang tua ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu surat kedua. Sekarang surat Luqman ayat 14 dan 15. Begini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Itu ayat 14. Dan yang 15 berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marjukum fa unabbiukum ma bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu dasar bicara kita yang jadi pedoman diimani oleh jutaan manusia di dunia. Oleh karena itu, kita manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak, walaupun dirasa dinilai keduanya berbuat dosa, hanya menggoda karena sesuatu sehubungan semakin tuanya, maka itu adalah satu yang harus kita upayakan bagaimana baiknya. Demikianlah, mudah-mudahan masalah ini jadi pedoman bagi kita manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.